Sariwangi adalah pelopor teh celup di Indonesia. Dirintis dari bawah hingga tumbuh menjadi raja teh Indonesia. Namun dari kejayaan itu, muncul hutang dan konflik besar yang membawa perusahaan ke meja pengadilan. Bagaimana sang pelopor bisa berubah dari merintis, berjaya hingga menjadi raja, lalu kemudian bangkrut? Dan mengapa ketika perusahaan jatuh pailit, nama Sariwangi justru tetap hidup hingga sekarang? Inilah kisah perjalanan Sariwangi. Awal kehidupan sang perintis. Pada tanggal 5 September 1932, lahirlah seorang anak bernama Johann Alexander Supit di Tondano, sebuah kota kecil di Sulawesi Utara. Ia tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan dunia pendidikan. Ayahnya adalah seorang pendeta. Kemudian pada tahun 1946, Johann meninggalkan Tondano dan pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Hoger Barger School atau HBS. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah menengah atas di kawasan Dago, Bandung. Setelah lulus dari SMA, Johann kemudian kuliah mengambil jurusan ekonomi di Universitas Krishna Dwi Payana. Namun pada tahun kedua, kesulitan keuangan membuatnya terpaksa harus berhenti kuliah. Keputusan itu ternyata justru membuka jalan baru. Johann kemudian masuk ke dunia teh dan mulai mempelajari komoditas tersebut secara serius. Ia bekerja di perkebunan teh di Jawa Barat dan mengenal teh bukan hanya sebagai minuman, tetapi sebagai industri yang memiliki proses panjang dari kebun hingga pasar. Pengalamannya terus berkembang. Johann kemudian menekuni pekerjaan sebagai diapresil, bidang yang menuntut kemampuan menilai kualitas teh. Dari sini, ia semakin memahami karakter teh, proses pengolahan, hingga bagaimana kualitas menentukan nilai dari sebuah produk. Perjalanan karirnya bahkan membawanya ke London untuk mendapatkan pengalaman lebih jauh mengenai industri teh. Di sana, Johann bekerja dengan Joseph Tetley & Company, perusahaan teh Inggris yang telah mengenal pengemasan teh dalam bentuk kantong. Pengalaman ini memberinya pandangan baru tentang bagaimana teh bisa disajikan dengan cara yang lebih praktis. Setelah kembali ke Indonesia, Johann membawa lebih dari sekedar pengalaman kerja. Ia membawa pengetahuan tentang bagaimana teh diproses, dipasarkan, dan dikemas. Ia mulai melihat bahwa di balik secangkir teh sebenarnya ada peluang bisnis yang sangat besar. Selama bertahun-tahun bekerja di industri tersebut, Johann juga mengumpulkan tabungan. Uang itu kemudian menjadi modal yang sangat penting. Ia tidak ingin selamanya bekerja untuk perusahaan orang lain. Terbesit keinginan untuk membangun usaha sendiri dan menguji semua pengalaman yang telah ia kumpulkan. Pada saat itu, Johann belum memiliki merek besar, pabrik, atau jaringan distribusi yang luas. Ia hanya memiliki pengalaman, pengetahuan tentang teh, uang tabungan, dan keberanian untuk mengambil risiko. Namun justru dari kondisi sederhana inilah sebuah perusahaan mulai ia bangun. Lahirnya Sariwangi. Pada tahun 1962, Johann Alexander Supit mengambil langkah besar. Setelah bertahun-tahun mengenal dunia teh, ia akhirnya menggunakan pengalaman dan tabungannya untuk membangun usaha sendiri. Ia mendirikan CV Sariwangi, sebuah bisnis yang pada awalnya bergerak dalam perdagangan teh. Bisnis itu belum seperti Sariwangi yang dikenal sekarang. Johann membeli teh dari para petani, kemudian memasarkannya hingga ke luar negeri. Kantornya berada di kawasan Kalibesar Barat, Jakarta, sebelum kemudian berpindah ke kawasan Kota Tua. Dari sinilah bisnis kecil itu mulai berkembang. Namun Johann melihat bahwa perdagangan saja tidak cukup. Ia memiliki pengalaman dari dunia teh internasional
dan tahu bahwa nilai sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh daun tehnya, melainkan cara mengolah, mengemas, dan menyajikannya juga bisa menciptakan nilai baru. Karena bisnisnya mulai berkembang dan membutuhkan ruang untuk membuka cabang, Johan kemudian mengubah bentuk usahanya. Pada tahun 1964, CV Sariwangi berubah menjadi PT Sariwangi. Perubahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan perusahaan menuju skala yang lebih besar. Di sisi lain, Johan melihat sebuah kebiasaan yang masih sangat kuat di Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa menikmati teh dengan cara diseduh bersama daun teh. Kemudian daun tersebut harus disaring sebelum diminum. Cara itu sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun bagi masyarakat Indonesia. Tetapi Johan melihat peluang untuk membuatnya lebih sederhana. Dari pengalamannya di luar negeri, ia mengetahui bahwa teh bisa dikemas dalam kantong kecil dan langsung dicelupkan ke air panas. Tidak perlu lagi repot menyaring daun teh setelah diseduh. Gagasan itu terdengar sederhana, namun menerapkannya di Indonesia bukan perkara yang mudah. Johan harus memperkenalkan cara baru menikmati teh kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan teh tubruk. Tantangannya bukan hanya membuat produknya, tetapi membuat orang percaya bahwa cara baru ini layak untuk dicoba. Perlahan teh dalam kantong mulai diperkenalkan. Kemudian pada tahun 1973 lahirlah merek Sariwangi sebagai teh celup yang membawa cara minum teh yang lebih praktis. Sariwangi sendiri menyebut pada tahun 1973 inilah sebagai tahun diperkenalkannya merek tersebut. Respon masyarakat ternyata positif. Kepraktisan menjadi kekuatan utama produk ini. Secangkir teh tidak lagi membutuhkan proses panjang untuk memisahkan daun teh. Cukup memasukkan kantong teh ke dalam air panas, tunggu beberapa saat, lalu teh siap untuk diminum. Merebut pasar teh Indonesia. Ketika Sariwangi mulai memperkenalkan teh celup, tantangan sebenarnya baru dimulai. Produk itu memang menawarkan sesuatu yang sederhana, teh yang lebih praktis diseduh. Tetapi masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan teh tubruk. Mengubah kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun bukanlah sebuah perkara yang mudah. Pada awalnya, teh celup Sariwangi bahkan mendapat cemoohan. Bagi sebagian orang, cara minum seperti itu terasa sangat asing. Namun Johan justru melihatnya dari sisi yang berbeda. Ia percaya ketika kehidupan masyarakat semakin berkembang, kebutuhan akan sesuatu yang praktis juga akan semakin besar. Keyakinan itu perlahan terbukti. Teh celup memiliki satu keunggulan yang sulit diabaikan, yaitu praktis. Tidak perlu lagi menyaring daun teh setelah diseduh. Cukup memasukkan kantong teh ke dalam air panas, menunggu beberapa saat, dan secangkir teh pun siap untuk diminum. Perubahan kecil dalam cara menyeduh itu perlahan mengubah cara masyarakat memandang teh. Teh tidak lagi harus identik dengan proses yang panjang. Ia bisa dinikmati dengan lebih cepat, lebih bersih, dan lebih mudah, terutama bagi keluarga yang menginginkan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Sariwangi, penerimaan masyarakat menjadi modal penting untuk berkembang. Perusahaan tidak lagi hanya menjual daun teh, tetapi mulai membangun sebuah produk dengan identitas yang berbeda. Nama Sariwangi perlahan melekat pada satu kebiasaan baru, teh yang cukup dicelupkan ke dalam air panas. Namun pasar yang mulai terbuka juga membawa tantangan baru. Ketika masyarakat mulai menerima teh celup, peluang tersebut tentu tidak hanya dilihat oleh Sariwangi. Industri teh celup Indonesia perlahan menjadi semakin menarik bagi perusahaan-perusahaan lain. Artinya, Sariwangi tidak bisa hanya mengandalkan inovasi awal. Mereka harus terus menjaga kualitas, memperluas pemasaran, dan membuat nama Sariwangi semakin dikenal oleh masyarakat luas. Karena sebuah produk bisa ditiru, tetapi sebuah merek harus benar-benar diperjuangkan. Disinilah perjalanan Sariwangi mulai berubah.
Dari sebuah usaha yang dirintis Johan, perlahan tumbuh sebuah merek yang memiliki tempat sendiri di tengah konsumen Indonesia. Teh celup bukan lagi sekedar eksperimen, tetapi mulai menjadi bagian dari pasar teh nasional. Perkembangan tersebut kemudian membuka pintu menuju fase yang jauh lebih besar. Sariwangi tidak lagi sekedar berusaha membuat orang mencoba teh celup. Tantangannya berubah menjadi bagaimana membuat teh celup menjadi kebiasaan jutaan masyarakat Indonesia. Dan ketika sebuah inovasi mulai diterima masyarakat, hal berikutnya adalah bukan tentang Sariwangi untuk bisa bertahan, melainkan seberapa besar perusahaan ini bisa tumbuh dan berkembang. Sang pelopor yang menjadi raksasa. Sariwangi tidak lagi hanya dikenal sebagai teh celup yang praktis. Setelah masyarakat mulai menerima kebiasaan baru itu, bisnisnya terus berkembang. Dari pasar dalam negeri, Sariwangi mulai melihat peluang yang jauh lebih besar di luar Indonesia. Pada tahun 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara, Amerika Serikat, Australia, Inggris, kawasan Timur Tengah, hingga Rusia menjadi bagian dari pasar yang dijangkaunya. Sebuah merek teh dari Indonesia kini mulai membawa namanya ke luar negeri. Ekspansi ini menunjukkan bahwa Sariwangi bukan lagi sekedar usaha keluarga yang sedang tumbuh. Perusahaan ini telah memiliki kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan teh dalam skala yang jauh lebih besar. Di dalam negeri, nama Sariwangi juga semakin kuat. Teh celup yang dahulu dianggap sebagai cara baru perlahan berubah menjadi kebiasaan masyarakat. Kepraktisan yang dulu harus diperkenalkan kini justru menjadi alasan konsumen untuk memilihnya. Namun semakin besar sebuah merek, semakin besar pula persaingan yang harus dihadapi. Sariwangi tidak hanya berhadapan dengan produsen lokal, tetapi juga mulai berada di arena yang sama dengan perusahaan-perusahaan teh internasional. Johan pun tidak berhenti membangun bisnis. Perusahaannya terus mengembangkan kegiatan di sektor teh, dari perdagangan hingga pengolahan dan perkebunan. Sariwangi mulai memiliki fondasi bisnis yang jauh lebih luas daripada ketika pertama kali didirikan. Tapi ada satu persoalan yang semakin nyata. Untuk bertarung melawan perusahaan-perusahaan global dibutuhkan modal, jaringan distribusi, dan kekuatan pemasaran yang sangat besar. Bahkan merek yang sudah kuat pun tidak bisa selamanya berjalan sendirian. Di tengah pertumbuhan itulah, perhatian perusahaan multinasional mulai tertuju kepada Sariwangi. Salah satunya adalah Unilever, perusahaan yang sudah memiliki jaringan distribusi dan pengalaman besar dalam membangun merek produk konsumen. Maka, ketika Sariwangi sedang berada dalam fase pertumbuhan, muncul sebuah pilihan besar. Tetap mengembangkan merek sendiri dengan kemampuan yang ada, atau menyerahkan merek tersebut kepada perusahaan yang memiliki kekuatan distribusi dan pemasaran yang jauh lebih luas. Setelah merek Sariwangi berpindah tangan. Pada tahun 1989, sebuah keputusan besar mengubah perjalanan Sariwangi. Unilever mengambil alih merek Sariwangi. Nama yang dibangun Johan Alexander Supit selama bertahun-tahun kini berada di bawah perusahaan multinasional dengan jaringan bisnis yang jauh lebih luas. Namun ada sesuatu yang sering terlewat dalam cerita ini. Yang berpindah tangan adalah mereknya, bukan seluruh perusahaan. PT Sariwangi Agriculture Estate Agency tetap berdiri dan melanjutkan bisnis teh di belakang layar. Bahkan perusahaan itu tetap menjadi bagian dari rantai pasok teh. Bagi Johan, penjualan merek tersebut bukan berarti perjalanan bisnisnya selesai. Justru setelah itu, ia mulai membangun pijakan baru. Hasil dari penjualan merek Sariwangi digunakan untuk membeli lahan pabrik di Citerep, Jawa Barat pada tahun 1990. 2 tahun kemudian, langkah berikutnya dilakukan. Sebuah pabrik dibangun di Gunung Putri.
Johan seolah sedang membangun kembali kekuatan bisnisnya. Kali ini bukan dengan mengandalkan merek Sariwangi yang sudah berpindah tangan, tetapi dengan memperkuat perusahaan di belakang industri teh. Ekspansi itu tidak berhenti pada pabrik. Pada tahun 2002, perusahaan membeli sekitar 4.000 hektar kebun teh. Artinya, bisnis Johan semakin memiliki kendali atas sumber bahan baku dari perkebunan hingga pengolahan. Setahun kemudian, perusahaan kembali mencoba masuk ke pasar teh celup dengan meluncurkan merek Sedap Wangi. Ini menjadi tanda bahwa perusahaan yang berada di belakang sejarah Sariwangi masih berusaha membangun jalannya sendiri setelah merek utamanya berada di tangan Unilever. Johan sendiri tetap memiliki pengaruh dalam industri teh Indonesia. Pada era 1990-an, ia dipercaya menjadi ketua Asosiasi Pedagang Teh Indonesia. Jadi, meskipun nama Sariwangi telah menjadi bagian dari Unilever, Johan belum benar-benar meninggalkan dunia teh yang telah membesarkan hidupnya. Namun waktu terus berjalan. Johan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 November 2015. Setelah itu, PT Sariwangi Agriculture Estate Agency berada di tangan generasi berikutnya, termasuk salah satu putranya, Andrew J. Supit. Perusahaan yang dahulu dibangun Johan kini menghadapi tantangan tanpa sosok pendirinya. Ketika bisnis mulai tertekan. Setelah bertahun-tahun membangun kembali bisnisnya, PT Sariwangi Agriculture Estate Agency memasuki masa yang jauh lebih sulit. Perusahaan yang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan industri teh Indonesia kini mulai menghadapi tekanan keuangan yang semakin berat. Sekitar tahun 2015, Sariwangi Agriculture Estate Agency bersama perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung menghadapi persoalan keuangan dan persoalan hutang. Salah satu faktor yang banyak disebut adalah investasi untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, termasuk pengembangan sistem drainase dan teknologi penyiraman air. Investasi tersebut membutuhkan dana yang besar. Harapannya, produktivitas perkebunan akan meningkat dan hasilnya mampu mendukung pembayaran kewajiban perusahaan. Namun hasil yang diperoleh ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalahnya kemudian menjadi semakin rumit ketika hasil bisnis tidak cukup untuk menopang kewajiban. Pembayaran cicilan hutang mulai tersendat. Beberapa bank kemudian muncul sebagai kreditur, termasuk HSBC Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Rabobank Internasional Indonesia, Bank Panin, dan Bank Commonwealth. Tekanan itu membawa Sariwangi Agriculture Estate Agency dan Indorap ke proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Ini bukan berarti perusahaan langsung dinyatakan bangkrut. Justru melalui PKPU, perusahaan masih mendapatkan kesempatan untuk mencari jalan keluar bersama para krediturnya. Proses tersebut akhirnya menghasilkan perjanjian perdamaian yang disahkan pada tanggal 9 Oktober 2015. Dengan adanya kesepakatan itu, perusahaan memperoleh kesempatan untuk memenuhi kewajibannya melalui skema pembayaran yang telah disetujui kedua belah pihak. Tetapi ada persoalan lain. Johan Alexander Supit, pendiri yang selama puluhan tahun menjadi sosok penting dalam perjalanan perusahaan, meninggal pada tanggal 21 November 2015. Setelah kepergiannya, posisi pimpinan diteruskan oleh putranya, Andrew Supit. Perusahaan kini menghadapi dua masalah sekaligus, menyelesaikan kewajiban finansial yang besar dan melanjutkan bisnis tanpa pendirinya. Perjanjian perdamaian telah memberikan jalan keluar, tetapi jalan itu hanya akan berhasil jika kewajibannya benar-benar dijalankan. Konflik besar dan meja pengadilan. Masalah yang dihadapi Sariwangi Agriculture Estate Agency akhirnya memasuki tahap yang lebih serius.
Perusahaan sebelumnya telah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui PKPU dan perjanjian perdamaian yang disahkan pada tanggal 9 Oktober 2015. Namun kesempatan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berdasarkan keterangan Bank ICBC Indonesia, Sariwangi Agriculture Estate Agency tidak memenuhi pembayaran cicilan sesuai perjanjian. Indorap, perusahaan afiliasinya, juga mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Bagi kreditur, persoalannya menjadi jelas. Perjanjian yang sebelumnya disepakati kedua belah pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, Bank ICBC Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan perjanjian perdamaian tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nilai kewajiban pun bukan jumlah yang kecil. Pada saat perjanjian perdamaian disahkan pada 2015, hutang Sariwangi kepada Bank ICBC tercatat sekitar 20,5 juta US dollar. Sementara Indorap memiliki kewajiban sekitar 2 juta miliar dolar ditambah 4,9 miliar rupiah. Kini persoalannya bukan lagi sekedar bagaimana perusahaan mendapatkan waktu untuk membayar hutang. Pengadilan harus menentukan apakah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak masih bisa dipertahankan atau justru harus dibatalkan karena kewajibannya tidak dijalankan. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan permohonan Bank ICBC Indonesia. Perjanjian perdamaian dibatalkan dan PT Sariwangi Agriculture Estate Agency serta PT Maskapai Perkebunan Indorap Sumberwadung dinyatakan pailit. Putusan itu memiliki konsekuensi besar. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, pengelolaan harta pailit berada dalam proses kepailitan dan aset perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum. Namun ada sebuah ironi besar dalam cerita ini. Ketika perusahaan yang berada di balik sejarah awal Sariwangi dinyatakan pailit, merek Sariwangi sendiri tetap hidup. Merek tersebut sudah berada di bawah Unilever sejak tahun 1989 dan tidak termasuk perusahaan yang dinyatakan pailit pada tahun 2018. Satu keputusan yang mengubah segalanya. Setelah perusahaan yang berada di balik sejarah awal Sariwangi dinyatakan pailit pada tahun 2018, kisah mereknya ternyata belum berakhir. Sariwangi tetap hidup di pasar dan terus berjalan di bawah Unilever. Sebuah merek yang lahir dari usaha Johan puluhan tahun sebelumnya masih bertahan, meskipun perusahaan pendirinya telah melewati masa yang sangat berat. Selama bertahun-tahun, Sariwangi terus menjadi bagian dari bisnis teh Unilever Indonesia. Namun dunia bisnis terus berubah. Sebuah merek yang telah berusia puluhan tahun tetap harus menghadapi pertimbangan baru mengenai arah bisnis dan masa depannya. Kemudian pada awal 2026, keputusan besar itu akhirnya datang. Unilever Indonesia menandatangani perjanjian pengalihan bisnis teh dengan merek Sariwangi kepada PT Saforia Kreasi Rasa. Keputusan ini menandai berakhirnya lebih dari 3 dekade perjalanan Sariwangi bersama Unilever. Nilai transaksi yang disepakati mencapai 1,5 triliun rupiah. Dalam dokumen resminya, Unilever juga mencatat bahwa penilaian independen memberikan nilai pasar sekitar 1,488 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa setelah puluhan tahun, bisnis Sariwangi masih memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Tetapi sebuah transaksi besar tidak selesai hanya dengan tanda tangan. Setelah seluruh proses penyelesaian dilakukan, pengalihan bisnis tersebut akhirnya resmi selesai pada tanggal 2 Maret 2026. Kini, Sariwangi memasuki lingkungan bisnis yang berbeda. PT Saforia Kreasi Rasa menjadi pihak yang menangani bisnis teh dan merek Sariwangi. Dalam portofolio Saforia, Sariwangi berdampingan dengan berbagai produk makanan dan minuman lainnya.
Perubahan ini juga membawa aset produksi ke tangan pemilik baru. Savoria menyebut bahwa PT Savoria Kreasi Rasa memperoleh merek sari wangi dari Unilever bersama fasilitas produksinya di Cikarang, Jawa Barat. Artinya, babak baru ini tidak hanya berbicara tentang pergantian pemilik merek, tetapi juga tentang perubahan pengelolaan bisnis di baliknya. Namun bagi Sariwangi, tantangannya bukanlah memperkenalkan sebuah merek baru dari awal. Nama itu sudah dikenal selama puluhan tahun. Tantangannya justru bagaimana mempertahankan kepercayaan yang telah dibangun sejak tahun 1973 agar tetap relevan di tengah perubahan selera dan persaingan industri teh. Mungkin inilah warisan terbesar Johann Alexander Supit, bukan sekedar perusahaan, bukan sekedar merek, tetapi sebuah gagasan sederhana bahwa secangkir teh bisa dibuat lebih praktis, lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, dan kemudian menjadi bagian dari kebiasaan jutaan orang. Dari Tondano, Johann memulai perjalanan itu tanpa mengetahui sejauh mana namanya akan bertahan. Dan puluhan tahun kemudian, ketika perusahaan dan pemiliknya telah berganti, satu hal masih tetap ada, yaitu Sariwangi. Sebuah nama yang pernah dibangun oleh seorang ahli teh, berpindah tangan berkali-kali, melewati kejayaan, konflik, kepailitan, dan perubahan zaman, namun tetap menemukan jalan untuk bertahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah bisnis yang menarik lainnya pada episode yang akan datang.